Saya ingin tanya satu soal sebelum kita lanjutkan kajian kita di siang hari ini. Nah, kita semua ngaku cinta Quran nggak? Cinta sama Allah nggak? So, nggak ada orang Muslim, apalagi jamaah masjid, ya, yang mengaku tidak cinta sama Allah. Nggak mungkin. Semua kita ngaku cinta sama Allah. Tapi cuman kita ingin buktikan seberapa cinta kita sama Allah. Apakah cinta kita sama Allah hanya sebatas di lisan saja, atau benar-benar kita praktekkan dalam hidup kita? Saya ingin tanya, apa kisah yang paling indah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran? Nah, soalnya buat ibu-ibu. Cerita Salman Al-Farisi. Al-Quran nggak cerita Salman Al-Farisi. Itu dalam hadis. Cerita apa? Al-Kahfi. Nah, soal bapak-bapak sekarang, ibu-ibu diam dulu. Ayo. Kisah apa yang paling Allah indah ceritakan dalam Al-Quran? Keluarga Imran. Udah tambah lagi ibu-ibu. Ini ibu-ibu udah 4 loh jawabannya. Masa bapak satu pun belum? Apa kisah yang paling indah Allah ceritakan dalam Al-Quran? Kisah Maryam. Tapi Allah sebutkan dalam ayatnya. Nahnu naqussu alaika min ahsanil qasasi. Kami kisahkan kepada kalian kisah yang paling indah. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Masya Allah. Baru tahu kan? Baru tahu kisah paling indah Al-Quran, kisah Nabi Yusuf. Nah, berarti ada hal yang harus kita perbaiki dari pengakuan kita. Jangan nanti kita malu ketemu sama Allah. Status orang kebaca semua, kisah hidup orang hafal semuanya, orang cerai kita detail A sampai Z ngerti, tapi pas dengar cerita Allah ceritakan dalam Al-Quran nggak ingat, nggak tahu. Cuman masalahnya ngaku paling cinta sama Quran. Ini masalahnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah SAW mengantarkan jenazah sahabatnya. Kemudian beliau berkata, "Ma minkum min ahadin illa kataba maq'adahu minal jannah wa maq'adahu minan nar." Tidak ada satupun di antara kalian, kata Rasulullah, kecuali Allah telah mencatat tempat duduk kalian dari surga dan tempat duduk kalian dari neraka. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau seandainya Allah telah mencatat tempat duduk kami di surga dan tempat duduk kami di neraka, apa faedahnya kami beramal? Ya, apa faedahnya kami melakukan ketaatan? Kalau toh nanti di akhir hayat kami sebagai penghuni neraka." Ini merupakan pertanyaan yang cukup normal ya, yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah menjawab, "I'malu, beramalah kalian, karena sesungguhnya kalian itu akan dimudahkan kemana kalian ditakdirkan." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kalian sebagai penghuni surga, maka Allah akan mudahkan kalian untuk beramal kebajikan. Allah akan tanamkan pada diri kalian kebencian untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya Allah menakdirkan kalian sebagai penghuni neraka, maka Allah akan permudahkan kalian untuk berbuat maksiat. Allah persulit kalian untuk berbuat ketaatan. Allah persulit kalian untuk berbuat hal-hal yang akan bisa memberikan kebaikan dunia dan akhirat kalian. Hadis ini adalah salah satu acuan buat hidup kita. Memang tidak ada satupun di antara kita semua di sini yang hadir mengetahui di mana tempat duduk kita. Kita berada di surga ataukah kita berada di neraka. Tetapi setidaknya ini bisa menjadi barometer buat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita masuk surga atau Allah menginginkan kita masuk neraka.
Nah, di antara hal yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah adalah duduknya kita di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang seseorang memudahkan dirinya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, duduknya kita di majelis ilmu, mendengarkan ayat Al-Quran, mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih betah atau lebih betah kita nongkrong di mall, di kafe, yang kadang ngomongannya itu nggak jelas, terkadang berbau dosa, sejam, 2 jam, 3 jam nggak berasa. Seakan-akan baru 5 menit kita duduk tadi. Kita baru 5 menit ya? Udah baru 5 menit? Enggak, sudah 3 jam. Masya Allah, seru ya kita nongkrong ya. Tapi cuman masalahnya ketika duduk di majelis ilmu, ini kajian mulai jam 9:30 menit. Selesai sampai jam 11. Kita sudah berjalan 6 menit. Seakan-akan 6 menit ini sudah 1 jam. Kok lama sekali waktunya berjalan ya. Jangan-jangan jamnya habis baterai ini. Jadi para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kita sedang menceritakan tentang diri kita sendiri. Ketika dalam bab-bab bentuknya ketaatan kita cepat bosan, kita cepat jenuh, kita cepat futur. Tapi ketika hal-hal yang tidak bermanfaat yang saya sebutkan tadi berbau dosa, tanpa terasa. Coba kita bandingkan ya, kita nggak ingin cerita orang lain dulu, kita cerita diri kita. Kira-kira ketika kita baca Quran nih, kita baca Quran belum tidur baca Quran 1 lembar, 2 lembar, capek nggak? Berasa capek nggak? Itu kalau baca Quran sesak nafas artinya, ngantuk, beraneka ragam hal-hal yang subhanallah kita dibuat nggak betah dengan berbuat ketaatan. Tapi ketika baca WA, status WA dibaca, saya sering menyampaikan itu masya Allah. Kalau ada kontak di WA-nya 200 orang, itu semua terbaca status WA-nya. Mulai dari ibu-ibu curhat tentang suaminya, suami curhat tentang istrinya, mulai curhat tentang anaknya, mulai dari beli sepatu, mulai dari beli baju, mulai cerita jalan-jalan, masya Allah dibaca semuanya. Khatam. Kadang-kadang murojaah lagi nanti. Apa kira-kira faidah? Apa kira-kira faidah dalam hidup kita baca status orang baru beli mobil, baru beli sepatu, baru beli baju? Apa kira-kira? Tapi kita betah di situ. Namun ketika urusannya adalah hal-hal yang bisa menyejukkan hati kita, baca Quran, kita nggak betah. Saya ingin tanya suatu soal sebelum kita lanjutkan kajian kita di siang hari ini. Tapi ini soalnya saya tanya di beberapa masjid. Nah, kita semua ngaku cinta Quran enggak? Cinta sama Allah enggak? Enggak ada orang muslim apalagi jamaah masjid yang mengaku tidak cinta sama Allah. Enggak mungkin. Semua kita ngaku cinta sama Allah. Cuman kita ingin buktikan seberapa cinta kita sama Allah. Apakah cinta kita sama Allah hanya sebatas di lisan saja? Atau benar-benar kita praktekkan dalam hidup kita? Saya ingin tanya. Apa kisah yang paling indah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran? Nah, soalnya buat ibu-ibu. Apa kisah yang paling indah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran? Cerita Salman Al-Farisi. Al-Quran enggak cerita Salman Al-Farisi. Itu dalam hadis. Cerita apa? Al-Kahfi. Nabi Yusuf, Al-Kahfi, dan lain-lain. Nah, bapak-bapak, kisah apa yang paling Allah indah cerita dalam Al-Quran? Nah, soal bapak-bapak sekarang, ibu-ibu diam dulu. Ayo. Siapa, kisah apa yang paling Allah indah ceritakan dalam Al-Quran? Keluarga Imran. Udah tambah lagi ibu-ibu. Ini ibu-ibu udah 4 loh jawabannya. Masa bapak 1 pun belum? Apa kisah yang paling indah Allah ceritakan dalam Al-Quran? Kisah Maryam.
Tapi Allah sebutkan dalam ayatnya, nahnu naqussu 'alaika min ahsanil qasasi. Kami kisahkan kepada kalian kisah yang paling indah. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Masya Allah. Nggak tahu, baru tahu kan? Baru tahu kisah paling indah Al-Quran, kisah Nabi Yusuf. Nah, berarti ada hal yang harus kita perbaiki dari pengakuan kita. Jangan nanti kita malu ketemu sama Allah. Status orang kebaca semua, kisah hidup orang hafal semuanya, orang cerai kita detail A sampai Z ngerti. Tapi pas dengar cerita Allah ceritakan dalam Al-Quran nggak ingat, nggak tahu. Cuman masalahnya ngaku paling cinta sama Quran. Ini masalahnya di sini. Kalau nggak ngaku cinta sama Quran ya sudahlah. Ini masalahnya ketika ditanya ngaku cinta Quran, ngaku cinta Quran. Tapi kisah yang paling Allah indah ceritakan dalam Quran nggak ada kepo ingin tahu, nggak ada penasaran apa sih cerita yang paling indah dalam Al-Quran. Padahal kan kita paham semuanya ya. Dalam Quran itu ada yang namanya ahkam, hukum-hukum, ada yang namanya Allah menceritakan tentang surga, tentang neraka. Dan juga dari kisah-kisah itu juga merupakan pondasi penting di dalam Al-Quran. Ya, jadi tugas ibu-ibu malam ini, tugas bapak-bapak, ya ambil Quran terjemahan, baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, bagaimana perjalanan beliau, kemudian masuk penjara, kemudian keluar penjara, kemudian beliau difitnah. Kemudian saudaranya bolak-balik beberapa kali bertemu dengan Nabi Yusuf. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kembali keluarga tersebut. Kisah yang ajaib. Memberikan efek dalam hidup kita. Ya, tapi kalau seandainya misalnya tiba-tiba antum lagi kajian, gak sengaja lihat HP lewat berita. Ronaldo dipindah ke klub lain. Wah, itu sudah itu. Detik itu kalau bisa, kalau memang kajian gak boleh lihat HP, ke toilet baca. Penasaran. Ya, tapi kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran kita gak penasaran. Gimana coba? Masih berani ngaku cinta sama Allah? Hah? Masih berani ngaku cinta sama Rasul? Sama Quran? Kecintaan itu butuh pengakuan. Kecintaan butuh pengorbanan. Ya, jadi teman-teman semuanya, ini setidaknya saya jelaskan kembali menjadi barometer buat kita. Kira-kira Allah menginginkan kita ya masuk ke dalam surganya, atau Allah tidak menginginkan kita tidak masuk dalam surganya. Tergantung kondisi dan keadaan. Ya, hari ini kita lebih mudah diajak berbuat ketaatan, atau hari ini kita lebih mudah untuk diajak berbuat maksiat. Lebih mudah untuk diajak hadir di kajian, atau lebih mudah diajak untuk ngumpul-ngumpul di mall. Ya, atau ibu-ibu bapak-bapak lebih mudah diajak untuk naik sepeda, untuk motor-motoran, untuk naik ke gunung. Jangan sampai ketika diajak naik gunung gak pernah ada alasan sama sekali, semuanya siap. Ya, gak pernah ada absen, siap. Pas diajak ikut kajian, mulailah anak sakit, istri sakit, pembantu sakit, kucing di rumah sakit. Alasannya beraneka ragam alasan. Nah, kita khawatir para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ya kita khawatir Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kepada kita surganya. Karena itu dikhabarkan oleh Nabi, beramallah kalian karena sesungguhnya kalian akan dimudahkan oleh Allah kemana kalian ditakdirkan. Kalau Allah takdirkan kalian sebagai penghuni surga, Allah mudahkan kalian berbuat kebajikan. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan kalian sebagai penghuni neraka, Allah persulit kalian untuk berbuat ketaatan. Taib. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Taib, kita fokus kepada kajian kita di pagi menjelang siang hari ini. Materi yang akan kita bahas, Allah Maha Baik. Nah, dari mana diambil nama Allah itu Maha Baik? Itu diambil dari nama Allah Al-Barru. Apa? Al-Barru. Taib, Al-Bar itu artinya adalah Maha Baik. Taib, disebutkan oleh Al-Imam Al-Hulaimi rahimahullahu ta'ala, Al-Barru ma'nahu rafiqu bi'ibadihi yuridu bihumul yusra wala yuridu bihumul usra.
Al-bar maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya. Allah memudahkan urusan mereka dan Allah Subhanahu wa taala tidak mempersulit mereka. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Ini prinsip dalam agama kita. Ini salah satu pondasi dalam agama kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak ingin mempersulit kalian. Coba kita lihat dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita dalam setiap hari, dalam setiap bulan, dalam setiap tahun. Baik, Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan kita melakukan ibadah salat 1 hari 1 malam cuma 5 kali. Kalau kita hitung waktu itu cuma 1,5 jam. Itu sudah komplit di situ. Jalannya, sama zikirnya, sama sholat sunnahnya, sama berwudunya, sama kencingnya. 1,5 jam komplit semuanya. Tersisa berapa? 2,22 jam setengah sisanya. Yang 22 jam setengah mau cari nafkah silakan, mau tidur silakan, mau makan silakan, mau main bola silakan, mau naik sepeda silakan. Allah hanya minta kepada kita 1,5 jam untuk kita ruku dan sujud kepadanya. Apakah itu semua kembali kepada Allah? Tidak, Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kalau seandainya seluruh manusia di muka bumi ini mereka bermaksiat kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Rabbul Alamin. Dan sebaliknya, kalau seandainya seluruh manusia di muka bumi ini berbuat ketaatan, patuh kepada Allah, juga tidak akan menambah kemuliaan Allah. Allah tetap mulia. Apakah Allah diibadahi atau Allah tidak diibadahi? Karena Allah nggak butuh sama kita. Allah nggak butuh sama ibadah kita. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian semua itu butuh sama Allah. Adapun Allah itu maha kaya dan Allah maha mulia. Tapi ibadah itu kembali manfaatnya kepada kita. Ketika kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita mendapatkan ketenangan dalam hati kita. Kita mendapatkan kesejukan dalam jiwa kita. Kenapa terkadang dalam rumah tangga, ya kalau kita melihat dari sisi finansial, apapun dia punya. Apapun dia punya. Iya. Dari sisi ketenaran mungkin dia orang yang paling tenar. Tapi kenapa hidupnya gak pernah bahagia? Ya, ujung-ujungnya larinya ke narkoba. Sampai-sampai orang bingung, ini kenapa orang lari ke narkoba? Uangnya banyak, semua dia punya. Tenar juga, ya stres katanya. Stres. Kenapa? Karena orang gak dekat sama Allah. Karena dia gak ruku dan sujud kepada Allah. Tapi orang-orang yang mereka merasakan nikmat dan lezat beribadah kepada Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumahnya beliau diceritakan oleh cucu beliau itu atapnya itu bisa dipegang dengan tangan. Jadi nggak perlu naik di atas tangga, kemudian pakai sapu bersihkan sarang laba-laba di atas loteng. Dipegang dengan tangan sampai. Terkadang di rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu nggak ada yang beliau makan kecuali kurma dan air putih saja. Tetapi beliau mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga buatku. Kenapa? Ya, karena beliau merasakan surga dalam hati beliau. Apa surganya beliau? Ketika beliau ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai bundanya kita Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kau tidak istirahat sejenak ya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan dosamu yang telah datang?" Kemudian kata Nabi SAW, tidak bolehkah diriku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Kenikmatan Nabi SAW ketika beliau ruku dan sujud kepada Allah. Ketenangan hidup beliau itu ketika beliau bermunajat kepada Allah. Bahkan beliau berkata, "Ya Bilal, arihna bis salat. Wa Bilal, istirahatkanlah aku dengan salat. Karena salat itu merupakan penyejuk hatiku." Berbahagialah saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya salat itu merupakan penyejuk hati kita, penerang jiwa kita. Jelas
Nah ini yang perlu PR dalam hidup kita. Ya, saya sering menyampaikan di kajian, PR yang paling terbesar dalam hidup kita sekarang ini, saya yakin para hadirin dan hadirat semua sholat yang hadir di sini. Cuman PR-nya kita belum merasakan nikmat sholat itu masalahnya. Kita belum merasakan tenangnya diri kita ketika kita sholat. Sebagaimana kondisi dan keadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau imamnya baca ayatnya sudah standar, di luar standar itu sudah mulai garuk-garuk, udah mulai begini-begini. Itu baru dibaca beberapa tambahan ayat. Tapi terkadang kita, ya begitulah kondisi. Kita ingin ceritakan tentang diri kita sendiri para hadirin. Sehingga hadirnya kita di majelis ilmu ini mudah-mudahan ya itu menjadi sebab perubahan pada diri kita. Itu yang paling penting. Ya, jangan kita hadir di majelis ilmu, ya tujuannya adalah untuk lihat kiri, untuk lihat kanan. Ketika ada satu pembahasan, selalu yang terbenak dalam pikirannya, waduh kalau ibu itu hadir cocok kali nih hari ini kajiannya. Memang untuk ibu itu semua kajiannya, Masya Allah. Terus kamu pikir kamu malaikat? Hah? Kamu pikir kamu itu nabi? Yang la ya'sunallah ma'amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun? Tidak pernah bermaksiat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan melakukan apapun yang Allah perintahkan. Kita semuanya banyak kekurangan. Kita semuanya maksud dalam hadis qudsi, ya bani Adam innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai anak manusia, sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Itu kita. Makanya hadirnya kita di majelis ilmu adalah untuk memperbaiki diri kita. Karena PR kita masih sangat banyak. Seperti saya sebutkan tadi, kita nggak usah cerita jauh-jauh dulu. Kita cerita sholat kita hari ini, apakah hanya sebatas ya melepaskan tanggung jawab saya sudah selesai sholat, atau sholat kita bermakna ya ada kerinduan kita ketika kita ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Para sahabat Nabi SAW dulunya ketika mereka belajar, itu tidak membuat mereka itu lama, perubahannya nggak lama mereka berubah. Sesaat mereka belajar, lisan mereka sudah baik, perilaku mereka sudah baik, ibadah mereka sudah bagus. Kenapa para hadirin dan hadirat? Hadirnya mereka di majelis ilmu, itu manfaat mereka ambil untuk diri mereka sendiri. Ketika Allah menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau mengangkat suara-suara kalian di atas suaranya Nabi. Karena dengan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, membuat amalan kalian itu hancur. Membuat kalian itu masuk neraka. Kemudian datang seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Thabit bin Qais. Dia berkata, ana rafi'u saut, saya mengangkat suara di atas suara Nabi. Hancur sudah amalan saya. Saya sebagai penghuni neraka. Padahal tidak ada satupun ayat atau tidak ada dalam teks ayat tersebut Allah berbicara tentang beliau. Gak ada. Tapi beliau merasa ayat itu Allah turunkan untuk saya. Ini untuk saya diturunkan ayat ini, saya mengangkat suara saya di atas suara Nabi. Berbeda dengan kondisi dan keadaan kita, terkadang begitu jelas ayat, begitu jelas hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang sifat-sifat yang sifat itu ada pada diri kita. Kita nggak pernah merasa, nggak pernah kita merasa, ah bukan saya itu, ah bukan saya. Ketika disebut tentang sifat-sifat penghuni surga, ah itu mirip-mirip saya itu. Begitulah kondisi kita. Sementara mereka orang-orang yang telah mengumpulkan begitu banyak kebaikan. Yang sebagian mereka sudah dijamin masuk surga. Tapi ketika mereka mendengar hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang sifatnya ancaman, mereka tunjukkan diri mereka sendiri. Sampai-sampai beberapa hari Thabit bin Qais pada waktu itu tidak hadir di majelis Nabi. Dan Nabi kecarian. Akhirnya beliau mengutus utusan untuk bertanya kenapa Thabit bin Qais tidak hadir di majelis Rasulullah. Kemudian dia menceritakan, Allah telah menurunkan ayat tentang saya. Saya akan masuk neraka. Ya hancur semua amalan saya.
Kemudian diceritakanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, la, bal huwa ahlul jannah. Enggak, ayat itu bukan Allah turunkan kepada Thabit bin Qais. Thabit bin Qais penghuni surga, kata Nabi SAW. Orang yang dijamin masuk surga, kadang dia nggak merasa kalau dia itu masuk surga. Orang yang dijamin masuk surga, dia merasa setiap peringatan yang datang dari Allah dan Rasulnya itu mengarah kepada diri mereka. Di mana kita dengan mereka, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Lau nada munadin minas sama, innakum dakhilunal jannah ila rajulan wahidan, la khiftu anahu." Kalau seandainya aku mendengar suara dari langit, dan kemudian suara tersebut berkata, semua yang ada di muka bumi ini masuk surga, kecuali satu orang. Wallahi, kata Umar, saya takut satu orang itu adalah saya. Saya yang tidak akan masuk ke dalam surga. Bahkan Umar bin Khattab pernah mendatangi Hudzaifah ibnul Yaman, orang yang disimpan rahasia oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, ya Hudzaifah, hal sammani Nabi SAW minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah menyebutkan saya dari kalangan orang munafik? Kenapa Umar bertanya seperti ini? Dalam keadaan beliau tahu sebagai penghuni surga, kekhawatiran diri beliau pada diri beliau sendiri. Itu sebenarnya babnya. Bukan beliau tidak percaya apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Tapi kita kembali lagi. Para hadirin dan hadirat, jangan terlalu, takutnya terlalu ini materinya nggak kebahas. Tapi kita bahas tadi ya, maha baiknya Allah. Allah itu memudahkan urusan kita. Sholat satu hari satu malam cuman 2 jam, 1 jam setengah. Puasa ya itu kan dalam 1 tahun berapa kali? 1 bulan. Betul nggak? Bersamaan dengan itu, sudah puasa itu 1 tahun cuman 1 bulan, Allah menjadikan puasa itu ada sesuatu yang mengasyikkan. Ibadah itu sesuatu yang mengasyikkan. Ada sesuatu perkara yang terkadang kita nggak pernah mengalami, tetapi kita bisa mengalami dalam momen-momen ibadah. Saya ingin tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu, kapan ibu-ibu bisa merasakan lezatnya teh manis dingin? Kapan? Ada teh manis dingin, cendol yang harganya mungkin cuma Rp5.000, tapi Masya Allah lezat sekali minuman ini. Kapan? Menjelang baru buka puasa. Ya, kalau sekarang ibu-ibu mau beli minuman 1 gelas 100.000, 1 gelas 200.000, mungkin ibu-ibu mampu. Jadi nggak ada yang istimewa. Coba bayangkan teh manis dingin di meja makan. Ya, lihat jam. Wah, 3 menit lagi. Masya Allah. Lezat nggak? 3 menit lagi dikumandangkan adzan. Pas minum, Allahu Akbar, Bismillah. Ya Allah, lezatnya luar biasa. Itu adalah bentuk hal yang Allah tanamkan. Ibadah itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau nggak ada puasa, kita nggak tahu lezatnya teh manis dingin itu, kita nggak tahu. Karena kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk makan apa saja. Tapi dengan adanya puasa, kita merasakan lezatnya teh manis dingin tadi. Jelas ya? Jadi ibadah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita, yang dia itu ringan dan menyenangkan dan mengasyikkan. Ya, belum lagi cerita-cerita bulan Ramadan. Masya Allah. Kita selalu kalau cerita bulan Ramadan selalu ceritanya makanan, minuman. Betul nggak? Itu Masya Allah itu kalau nanti di akhir Ramadan masjidnya, kalau di masjid sana Masya Allah nasinya kebuli setiap malam. Oh kalau kami enggak, kalau kami makanan Jepang. Ceritanya antara makanan dengan makanan. Jadi kalau ditanya apa sih asiknya bulan Ramadan? Ya bisa ngumpul-ngumpul, bisa makan bareng. Itu kan asiknya kita bulan Ramadan, betul nggak? Tapi itu bukan itu yang dipandang oleh para sahabat asiknya bulan Ramadan. Justru di 10 akhir bulan Ramadan Rasulullah masuk ke tenda, sendirian beliau beribadah di situ, nggak diganggu sama manusia. Kalau kita asik iktikaf, kenapa? Yang biasanya kalau pulang keluar malam, kemana bang? Sama istrinya. Oh mau ke sana, jangan lama-lama pulang ya. Jam 10 harus sudah di rumah. Tapi kalau bulan Ramadan kan nggak mungkin. Istri kemana bang? Ke masjid. Ya udah, bagaimana lagi? Cuman masalahnya
yang tadinya nongkrongnya di kafe, pindah nongkrong di mana? Di masjid, di itikaf. Alasannya itikaf di masjid. Tapi Masya Allah. Ya antara makanan dengan makanan, antara ngobrolan dengan obrolan. Sholatnya betul sholat. Cuman sholatnya 10 menit, ngobrolnya setengah jam. Sholat lagi 10 menit, ngobrol setengah jam lagi. Itu kan kondisi siapa? Kondisi kita. Jadi senangnya kita menyebut bulan Ramadan seperti saya sebutkan tadi. Tapi kita kembali. Di dalam seumur hidup kita, dalam seumur hidup Allah hanya mewajibkan kita haji itu sekali saja. Itu pun bagi orang yang mampu. Tidak diwajibkan untuk mampu. Saya ulangi. Haji itu diwajibkan oleh Allah kepada orang yang mampu. Dan tidak wajib untuk mampu. Apa maksudnya? Haji itu wajib bagi orang yang mampu. Maksudnya kapan dia punya harta untuk dia berangkat haji, dia berangkat haji. Tetapi tidak dituntut bagi dia untuk supaya mampu. Misalnya begini. Dia bekerja dari jam 8 sampai jam 12 siang. Dia bekerja jam 8 sampai jam 12 siang. Dengan pekerjaan limit waktu tadi, dia sudah bisa mencukupi, memberikan kebutuhan kepada keluarganya. Ya sudah, saya jam 12 siang stop, saya nggak mau kerja lagi. Iya. Nah kalau seandainya dia kerja dari jam 12 sampai jam 6 sore, uangnya itu bisa ditabung untuk naik haji. Apakah wajib untuk dia bekerja dari jam 12 sampai jam 6 sore supaya uangnya itu bisa ditabung untuk haji? Tidak wajib. Ya, karena kewajiban itu hanya ketika dia sudah berada di titik kemampuan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak ingin mempersulit kalian. Sudah ibadah puasa 1 tahun 1 bulan, kapan sakit ya sudah buka puasa. Nanti bayar kapan kamu mampu. Iya, nah sakitnya nggak sembuh-sembuh, sakitnya terus menerus, ya udah bayar fidyah 1 parang orang miskin. Iya, subhanallah. Udah puasanya setahun sekali sebulan, dari pagi sampai sore hari, kita ada kesulitan, ada kesusahan, dipermudah lagi. Subhanallah. Begitu sayang Allah sama kita. Begitu cinta Allah dengan kita. Allah gak persulit kita. Begitu juga sholat seperti saya sebutkan tadi. Aduh lutut sakit ini gak bisa sholat. Ya udah sholat duduk. Duduk pun gak sanggup. Ya udah berdiri. Pak tidur. Kalau tidur pun saya gak sanggup lihat kiri kanan. Ya udah isyarat. Apalagi coba. Subhanallah. Zakat juga begitu. Zakat setahun sekali dikeluarkan. Berapa? 2,5% bagi orang yang sudah sampai ke nisabnya. 97,5% masuk kantong. 2,5% untuk siapa? Boleh nggak saya kasih untuk sepupu saya? Boleh, nggak ada masalah. Boleh nggak saya kasih ke paman saya? Boleh, nggak masalah. Selama bukan orang yang wajib nafkahnya kamu. Siapa wajib nafkah? Ibumu, bapakmu, anakmu, istrimu. Itu nggak boleh. Tapi ada pun orang-orang yang itu kerabatnya engkau dan dia tidak wajib nafkah bagimu, silakan engkau mengeluarkan zakat. Subhanallah. Selanjutnya para hadirin, mana yang lebih banyak hal yang haram atau hal yang halal? Lebih banyak halal atau lebih banyak yang haram? Lebih banyak yang halal. Iya, makanya di sana para ulama menyebutkan sebuah kaidah, hukum asal segala sesuatu itu adalah halal hukumnya sampai datang dalil yang mengharamkan. Nah ketika datang dalil yang mengharamkan, ya sudah kita stop, jangan makan. Bisa dipahami? Kita stop. Iya, nah perkara yang haram itu jauh lebih sedikit daripada perkara yang halal. Ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, saya makan haram, tapi saya salah, saya lupa, ya udah dimaafkan. Iya, saya makan haram, saya tahu ini haram, tetapi darurat, saya nggak punya makanan lain kecuali makanan ini. Ya sudah dibolehkan, Masya Allah. Sudah yang haram sedikit, ya dalam kondisi-kondisi tertentu dibolehkan lagi. Terus apa kurang kebaikan Allah kepada kita para hadirin dan hadirat? Allah itu sayang sama kita, Allah cinta sama kita. Wallahu yad'u ila daris salam
wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala mengajak kalian kepada negeri keselamatan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini yang pertama. Yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, pada waktu itu fi yaumin minal ayyam wa athna mururin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahdi turuqil Madinah ad-daiqah. Pada satu hari lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan yang sempit di kota Madinah pada waktu itu. Ya, dan kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengendarai kendaraan-kendaraan mereka. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang sedang bermain-main di jalan. Kemudian tiba-tiba ibunya kaget. Akhirnya ibunya memanggil, ya putraku, wahai anakku, wahai anakku. Ibunya takut anaknya tadi itu dia terhimpit dengan kendaraan yang dilewati oleh para sahabat Nabi SAW. Ya, dia berlari begitu cepat menyelamatkan anaknya. Kemudian kata para sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak mungkin ibu ini rela anaknya akan dilempar ke dalam neraka, ke dalam api, nggak mungkin. Kemudian kata Nabi SAW, lah, iya tidak mungkin. Tetapi kalian harus menyadari, Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan melemparkan ke dalam neraka dari hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan membakar kita dalam neraka. Allah tidak akan mencampakkan orang-orang yang mereka berusaha untuk beribadah kepada Allah, istiqomah di jalan di dunia ini tersentuh dengan api neraka. Allah tidak akan rela. Tapi dalam sebuah hadis yang lain, waktu itu datang, mungkin hadis yang saya cerita ini ibu-ibu pasti paling merasa. Pada waktu itu ada seorang ibu mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bersama anak beliau. Dan waktu itu di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha tidak ada makanan kecuali hanya beberapa butir kurma saja. Yang kemudian satu kurma diberikan kepada si ibu, yang satu kurma diberikan kepada si anak. Karena mereka dalam kondisi lapar, akhirnya anaknya tadi makan kurma dengan waktu yang sangat cepat. Dia lahap makan cepat. Ketika ibunya akan memasukkan kurma ke dalam mulutnya, anaknya berkata, wah ibuku, aku belum kenyang. Aku masih lapar. Tapi mungkin mohon maaf, mungkin agak maju sedikit bapak-bapaknya, mungkin biar yang belakang nanti bisa, kalau terlambat bisa masuk. Nah kira-kira ibu-ibu, ketika ibu-ibu punya anak ya, dia lapar sekali, ibu juga lapar. Ibu, saya belum kenyang. Kira-kira ibu kasih nggak kurmanya? Kasih nggak? Kalau bapak-bapak kasih nggak? Kalau bapak nggak kasih. Kemudian benar, ibu tadi memberikan makanan kepada anaknya. Dia sudah lapar sekali. Tapi karena kasih sayang ibu itu luar biasa sama anaknya, dikasih tuh anaknya. Sehingga membuat Aisyah radhiyallahu taala anha terenyuh dengan kisah. Ya, apa yang beliau lihat di hadapan beliau, akhirnya beliau ceritakan kepada Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, wahai Aisyah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Kasih sayang seorang ibu itu tidak, kasih sayang Allah itu lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya tadi. Itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi mi'ata rahmah. Unzila minha rahmatan wahidatan bainal jin wal ins. Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 daripada rahmat. Iya. Dan kemudian satu rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Yang dengan satu rahmat itu seorang ibu mencintai anaknya. Seorang istri mencintai suaminya, suami rindu dengan istri. Seorang teman rindu dengan temannya. Bahkan binatang buas sekalipun dia tidak akan menerkam anaknya sendiri. Berapa rahmat? Allah menurunkan satu rahmat. Dengan satu rahmat ini kita sudah cukup bahagia tinggal di muka bumi ini.
Dengan satu rahmat kita yang gak ingin pergi dari dunia ini. Dengan satu rahmat kita yang tidak ingin keluar dari rumah kita karena kita punya anak di rumah. Dengan satu rahmat seorang ayah rela memberikan ginjal kepada anaknya. Dengan satu rahmat ibu rela memberikan mata kepada anaknya. Dengan satu rahmat seorang ayah rela menjual rumahnya, menjual aset apapun yang dia punya agar anaknya bisa sembuh dari sakit. Dan itu kita bisa lihat sendiri teman-teman semuanya ketika terjadi bencana di negeri kita. Ya jatuh pesawat, gempa dan lain sebagainya. Kita nggak kenal siapa mereka. Kita nggak tahu siapa mereka. Tapi kita bisa merasakan kesedihan yang mereka rasakan ketika suaminya meninggal, ketika anaknya meninggal, ketika ibunya meninggal, ketika saudaranya meninggal. Kita terkadang ikut menangis. Ketahuilah itu merupakan satu rahmat yang Allah berikan. Dan ingat ibu-ibu, Rasulullah SAW mengkhabarkan ada tersisa 99 rahmatnya lagi akan Allah berikan kepada penghuni surga. Allahu Akbar. Kita bisa bayangkan bagaimana indahnya surga? Bisa bayangkan bagaimana indahnya surga? Satu, kalau seandainya misalnya kita hidup di dunia, di surga Allah misalkan, rumahnya seperti rumah kita hari ini. Kerjaan kita dengan kerjaan hari ini. Sama seperti aktivitas di dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menambah 99 rahmat tadi yang kemudian kita tidak akan pernah berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Bisa bayangkan bagaimana indahnya surga? Bisa bayangkan ibu-ibu bagaimana dan bapak bagaimana indahnya surga? Paham nggak maksud saya? Ya, belum paham. Taib, saya ulangi kembali. Taib. Dalam sebuah hadis ibu-ibu dan bapak-bapak mengatakan Rasulullah SAW mengkhabarkan Allah itu ada 100 rahmat. Iya. Nah, satu rahmat Allah turunkan ke muka bumi ini. Dengan satu rahmat itulah kita berkasih sayang satu dengan yang lainnya. Iya, ibu mencintai anaknya, anak mencintai ibunya, suami mencintai istri, istri mencintai suami. Bahkan ibu-ibu punya teman-teman yang sudah sebulan gak ketemu, aduh kamu kemana, kita kangen, ayo dong ngumpul dan lain sebagainya. Padahal kita gak ada bukan nasabnya sama mereka. Kenapa? Ini rahmat yang Allah berikan. Paham gak? Ini rahmat yang Allah berikan. Dan hewan buas, ular kobra kah, singa kah, harimau kah, dia tidak akan menerkam anaknya. Sebuas-buasnya harimau tidak menerkam anaknya. Kenapa dia tidak mau menerkam anaknya? Karena rahmat yang Allah berikan. Satu tadi, dibagi sama rata oleh Allah. Berapa tersisa rahmatnya? 99. Di mana Allah berikan? Dalam surga. Di dalam surga. Makanya saya katakan tadi, kalau seandainya di surga nanti, rumah yang kita tinggal, rumah seperti rumah di dunia. Pekerjaan kita sama seperti pekerjaan di rumah, harus masak, harus beli ikan misalnya. Ya, tetapi kita tidak akan pernah berpisah dengan orang yang kita cintai. Iya, kita nggak pernah berpisah dengan orang yang kita sayangi. Ibu kita yang sudah lama meninggal, kita ketemu lagi dengan ibu kita. Ayah kita yang dulu menjaga kita dan dia meninggal, kita akan bertemu lagi dengan mereka. Dan kita nggak pernah lagi berpisah dengan mereka. Tetapi Allah menambah 99 rahmat lagi rasa cinta tadi kepada kita. Itu maksud saya. Bisa dibayangkan bagaimana indahnya surga? Tetapi Allah tidak hanya memberikan 99 rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan istana. Akan memberikan apapun yang dia inginkan. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai dunia ini melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Silahkan kita mencari dunia. Silahkan kita mencari nafkah. Ya, silahkan kita membuka bisnis. Tetapi Allah tidak menginginkan kepada kita dunia. Allah menginginkan kepada kita akhirat. A'unabbi'ukum bi khairim min dhalikum lilladzina taqaw inda rabbihim. Ketika Allah menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan dunia, kemudian Allah mengatakan, maukah kutunjukkan kepada kalian kenikmatan yang lebih besar daripada itu semuanya, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu yang Allah inginkan kepada kita semuanya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, akan didatangkan kelak di yaumul qiyamah orang yang paling nikmatnya hidupnya di dunia. Gak ada orang yang lebih nikmat dibandingkan dia. Gak ada.
Kemudian dia dicelupkan sekejap dalam neraka. Kemudian Allah bertanya kepadanya, ya fulan, hal marra alaika min ni'matin. Apakah hai fulan, apakah engkau pernah melewati masa-masa nikmat dulu engkau tinggal di dunia? Dalam keadaan gak ada orang yang lebih nikmat di dunia dibandingkan dia. Dia berkata, wallahi ya Allah, aku tidak pernah merasakan nikmatnya indah di dunia dengan sekejap engkau celupkan aku dalam neraka. Dan sebaliknya Rasulullah mengkhabarkan ada seorang laki-laki yang paling sengsara hidupnya di dunia ini. Gak ada orang yang lebih sengsara dibandingkan dia. Kemudian Allah celupkan dia sekejap dalam surga, kemudian ditarik. Allah bertanya kepadanya, ya fulan, apakah engkau pernah merasakan bagaimana sengsaranya engkau hidup di dunia dengan sekejap dimasukkan ke dalam neraka, dalam surga? Dia berkata, wallahi ya Allah, aku tidak pernah merasakan sengsaranya aku di dunia. Dengan sekejap engkau masukkan aku ke dalam surga. Inilah hakikat dari kehidupan kita teman-teman semuanya. Jangan sampai dunia ini melalaikan kita. Dunia adalah sementara. Ya, jangan kita berpikir hidup kita masih lama, hidup kita masih panjang. Berapa banyak orang-orang yang tadinya ngopi bareng sama kita, tiba-tiba siangnya kita ngantarin jenazah dia. Berapa banyak orang yang tadinya chattingan sama kita, lagi chatting malam hari, pagi-paginya kita sholat jenazah dia. Kemudian menjadi bahan ceritaan di grup-grup WA. Saya baru aja komunikasi sama dia, saya baru aja ngopi sama dia. Besok atau minggu depan atau bulan depan atau tahun depan, orang akan menceritakan tentang diri kita. Iya, bapak-bapak dan ibu-ibu, coba kita bayangkan. Kita hidup di dunia itu kan umur kita kata Nabi 60-70 tahun kan. Itu umurnya umatnya Rasulullah SAW. Dari umur yang kita punya kira-kira berapa tahun kita bisa menikmati dunia ini? Berapa tahun? Iya, itu kita cerita kalau punya dunia ya. Kalau nggak punya dunia. Ini kita cerita punya dunia. Dia bisa menikmati dunia mungkin umurnya 13 tahun sampai 40 tahun. Ya 15 tahun sampai 40 tahun. Ya anak kecil gimana dia menikmati dunia. Sudah balik baru tahu indahnya dunia. Dari 15 tahun sampai 40 tahun. Berapa tahun berarti? 25 tahun. Sudah naik ke 40 tahun ke atas. Mulai. Udah mulai kena kolesterol. Sudah kena asam urat. Sudah kena darah manis. Yang tadinya bisa makan steak yang terenak di Jakarta. Bisa makan apa saja, sekarang harus makan sayur-sayuran, harus makan timun-timunan, harus makan tomat, kena minyak sedikit, udah sakit lehernya. Kan begitu. Ya apalagi naik masjid ini 3 lantai dari ke sini ya, waduh udah ngos-ngosan itu sudah. Lutut sudah mulai sakit. Itu masih 40 tahun loh. Beranjak umur 50 tahun, beranjak 60 tahun, jangankan menikmati dunia. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ke toilet saja mungkin kita butuh dipapa. Itulah dunia yang kita jalani hari ini. Begitu juga sesuatu yang kita kumpulkan hari ini. Iya, antum meninggal, detik ini antum meninggal misalnya. Allah cabut nyawa kita. Ya, sebelumnya istri kita berkata, wahai suamiku, aku ingin seperti Ummu Darda. Kalau Allah takdirkan engkau masuk surga, aku masuk surga, biarkan kita dikumpulkan oleh Allah dalam surga. Aku tidak akan mungkin menikah dengan laki-laki lain, gak mungkin. Iya, itu kan gombalannya ibu-ibu ya. Kemudian, ya namanya kita hidup di dunia cuma sementara kan, meninggal suaminya. Sedih gak ibu-ibu? Sedih gak? Nggak jawab nih ibu. Ya pasti sedih lah. Bulan pertama sedih ditinggal suami, bulan kedua sedih. Bulan ketiga dia sudah mulai berpikir, aku masih cantik, umurku masih muda. Iya. Sementara anak-anakku masih kecil, sementara bisnis suamiku banyak. Aku takut gak bisa mengurusnya, gak bisa mengaturnya. Apalagi dengan kondisi aku seperti ini akan menjadi fitnah, janda, dan seterusnya misalkan ya. Akhirnya 4 bulan 10 hari. Hari ke bulan kelima nikah. Dosa enggak? Enggak dosa. Ya itu haknya dia. Wah awas ya kalau kamu nikah nanti akan saya datang roh gentayangan nanti ke sama kamu. Itu di film ibu-ibu, enggak ada di kenyataannya. Datang roh nanti suaminya ganggu dia. Nikah dia. Kasur yang bapak-bapak beli tadi, Allah mungkin pesan kasurnya di Singapura mungkin.
Iya, ditiduri laki-laki lain. Sepatu yang bersusu di lemari dipakai oleh suaminya yang baru. Mobil yang bapak-bapak banggakan, saya punya mobil ini, disetir oleh laki-laki lain. Iya, kemudian istri kita bisiki kepada suaminya yang baru, "Bang, kalau butuh uang, ini ada ATM, pinnya sekian dan sekian ya." Itulah dunia. Bapak-bapak udah jadi apa kira-kira 5 bulan? Udah jadi apa dikubur? Udah jadi tanah. Istri kita udah ketawa-ketawa dengan suaminya yang baru. Lebih tampan, lebih muda. Iya, lebih bergairah dan seterusnya. Itulah kehidupan. Begitu juga ibu-ibu hari ini meninggal besok, meninggal minggu depan. Apalagi laki-laki gak butuh masa iddah. Iya, selesai hari ke-7 kalau memang gak enak sama mertua, hari kedua nikah. Cuman gak enak sama mertua, ya udah selesailah. Di budaya orang Indonesia ya, saya gak berbicara hukumnya apa. Saya cuman berbicara adat dan budaya Indonesia. Boleh ngapa-ngapain itu setelah hari ke-7 kan begitu. Udah ya bapak-bapak gak mungkin lama, hari ke-7 nikah dia sudah. Tasnya ibu-ibu yang koleksi tadi dilap setiap hari, dibungkusin kresek, dibungkusin plastik. Ya, ada maintenance tas tiap bulan begini, dipakai sama istrinya yang baru. Kadang bukannya dipakai, dikasih untuk ibunya. Begitulah dunia bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah ingatkan kepada kita semuanya. Aunabbiukum bi khairin min dzalikum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih indah dari itu semuanya? Apa itu? Surga. Ya, dan Allah tidak mempersulit kita seperti kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah berbicara tentang kondisi ya atau maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya secara umum. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala juga maha baik kepada pelaku dosa dan pelaku maksiat. Baik. Bagaimana bentuknya? Disebutkan di sini. Min rahmatillah jalla wa ala bi ibadihi yaumal qiyamah aidan. Ma rawahu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yaumul qiyamah, apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan seorang mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepadanya dosa, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup dosa tadi dari hamba-hambanya yang lainnya." Faham? Ada seorang mukmin berbuat dosa, ada seorang mukmin berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala ingin mengadili dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Supaya orang-orang di luar sana di yaumul qiyamah tidak melihat apa dosanya dia, Allah tutup. Kemudian Allah bertanya antara dia dengan Allah, "Ata'rifu hadza dzam?" Kamu tahu enggak dosa ini? Kamu tahu enggak kamu pernah melakukan ini? Kemudian dia berkata, "Na'am ya Rabbi." Wahai, betul ya wahai Rabbku, aku telah melakukan dosa itu. Hatta idza qararahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsi anhu halak. Ya, jadi bukan satu dosa, dua dosa kedua, dosa ketiga, dosa keempat, dosa kelima, semua dosa Allah nampakkan. Kemudian dia mengakui, "Ya ini dosa saya ya Allah." Saking banyaknya dosa yang dilakukan, dia menyangka saya celaka, saya akan masuk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Satartuha 'alaika fid dunya." Aku telah menutup dosa itu dulu di dunia. Engkau berbuat dosa, manusia enggak tahu kau berbuat dosa. Aku menutup aib-aib engkau sehingga manusia mau mendengar apa yang kau sampaikan. Manusia mau hadir kajian yang kau sampaikan. Orang mau berdagang denganmu, orang mau berbisnis denganmu. Orang mau berjalan denganmu, orang mau membantu kamu. Kenapa ini semuanya? Karena Allah menutup aib kita para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kalau seandainya Allah tidak menutup aib kita dan menampakkan apa yang kita lakukan ketika kita berada di kamar, mungkin hari ini kita nggak bertemu.
Mungkin hari ini kita tidak duduk bersama di sini. Mungkin hari ini kita akan blokir semua nomor telepon. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, Allah tutup. Mungkin hambaku akan bertobat. Mungkin hambaku akan kembali kepadaku. Mungkin hambaku akan meminta ampun kepada Allah. Subhanallah. Begitu besar kasih sayang Allah kepada kita. Ya, berbeda ketika kita bermuamalah dengan manusia. Ada seseorang yang kita pelihara dari kecil. Kita sekolahkan dia, kita hidupkan dia dengan hidup yang layak. Kemudian dia menjadi orang yang sukses dari dunianya. Kemudian dia berbuat hal yang gak baik buat kita. Dia mengkhianati kita, dia mendolimi kita. Mungkin akan keluar sumpah serapah dari kita. Dasar gak tahu untung. Kamu saya ambil di jalan, saya besarkan kamu. Gini kamu buat kepada saya. Padahal mungkin 1-2 kesalahan yang dia lakukan kepada kita, kita sudah mengungkit semua kebaikan kita. Tapi subhanallah, para hadirin dan hadirat, Allah memberikan nikmat kepada kita siang dan malam. Jangankan untuk membayar apa yang Allah telah berikan, kita menghitung nikmat Allah, kita tidak mampu. Tapi bersamaan dengan itu kita berbuat dosa, bersamaan itu kita berbuat maksiat, bersamaan itu kita berbuat kezaliman, Allah masih menurunkan kebaikannya kepada kita. Allah masih memberikan kepada kita rezeki. Allah masih bisa memberikan kita udara. Allah tutup lagi aib kita. Subhanallah. Sehingga tidak pantas tentunya bagi orang yang berakal, para hadirin dan hadirat, untuk mengkhianati zat yang maha mulia ini. Nggak pantas. Iya. Seperti nggak seharusnya ketika kita berbicara dengan manusia, ya misalnya dengan kasus yang saya sebutkan tadi, saya besarkan dia, saya begini, kemudian orang tahu dia berkhianat, mungkin sedunia orang akan melaknat orang tersebut, sedunia orang akan mengatakan, kamu kok bisa seperti ini, kamu nggak punya akal apa, dia sudah membesarkan kamu, kamu berbuat khianat kepada dia, kan begitu. Tapi kenapa ketika kita berhadapan dengan Allah, kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, gak pernah ada orang mengatakan, kenapa kamu berbuat dosa kepada Allah dalam keadaan Allah memberikan nikmat kepada engkau begitu banyak. Seharusnya gitu kan kita arahkan kepada diri kita sendiri dulu sebelum kita arahkan kepada orang lain. Kenapa saya tidak bisa bersyukur kepada Allah? Kenapa maksiat terus yang saya lakukan? Tetapi bersamaan dengan itu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Allah berkata, satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Di dunia aku tutup dosa yang kau lakukan di hadapan manusia atau di belakang manusia dulu di dunia. Pada hari ini aku akan mengampuni dosamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita berbuat dosa, sudah kita berbuat maksiat, diberikan nikmat lagi oleh Allah, kemudian ditutup, orang nggak ada yang tahu apa yang kita lakukan, kemudian diampuni lagi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayu'ta kitab hasanatihi, kemudian Allah memberikan kitab kebaikan saja kepada dirinya. Yang dosa tadi dihapus semuanya oleh Allah. Para hadirin dan hadirat, jangan salah faham. Kadang-kadang kita suka salah faham. Apa maksudnya suka salah faham? Oh gitu ya, ya udahlah saya buat dosa aja terus, nanti Allah maafkan. Ya jangan-jangan hadis itu saya itu. Udah di dunia enak buat dosa, sudah berbuat maksiat di dunia, ditutup oleh Allah, diampuni lagi dosa oleh Allah. Ini namanya maghrur. Apa namanya ini? Maghrur. Tertipu. Faham? Jadi kalau seandainya seseorang mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, apa yang harus dilakukan? Beramal soleh. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah. Barang siapa yang seseorang berharap untuk bertemu dengan Allah, hendaknya dia beramal soleh. Jadi hadis-hadis seperti ini yang kita dengar, para hadirin, saya tegaskan kembali, bukan peluang untuk kita berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi hadis ini seharusnya tertanam pada diri kita semuanya. Allah itu maha baik. Iya, Allah itu maha rahmat, sehingga nggak pantas bagi saya orang yang berakal bermaksiat kepadanya. Itu seharusnya. Ya, faham hadis yang benar, bukan menjadi peluang untuk berbuat dosa. Jelas. Tapi kemudian disebutkan selanjutnya, para hadirin dan hadirat, hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhiru man yadkhul jannah rajulun fa yamshi marratan wa yakbu marratan wa tasfa'uhu an-naru marratan." Orang yang paling akhir keluar dari surga, kata Nabi SAW, ya, seseorang yang dia berusaha untuk
keluar dari surga, dari neraka. Dia keluar dari neraka, kadang-kadang tersungkur lagi, naik lagi dia. Sampai kepada titik ya dia selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menoleh ke neraka dan dia berkata, Tabarakalladzi najani minki laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Dia kondisi badannya itu masih terpanggang. Dia belum melihat surganya Allah. Dia belum merasakan nikmatnya dalam surga, belum. Tetapi dia baru saja keluar dari neraka dan dia menoleh ke neraka dan dia berkata, Maha suci Engkau ya Allah yang telah menyelamatkan aku dari Engkau wahai neraka, dan Allah telah memberikan kepadaku kemuliaan yang belum pernah diberikan kepada siapapun dari manusia. Ajib enggak? Faham enggak? Jadi keluarnya dari neraka dia berpikir gak ada orang yang lebih nikmat dibandingkan saya. Padahal semua orang sudah masuk surga. Semua orang sudah menikmati indahnya surga. Bahkan sebagian orang tidak merasakan bagaimana panasnya api neraka. Tetapi ketika dia dikeluarkan dari neraka di detik itu dia berkata gak ada orang yang lebih nikmat dibandingkan saya. Padahal wajah badannya itu masih terpanggang. Kemudian kata Nabi SAW, faturfa lahu syajaratun. Kemudian dampakkan kepadanya pohon. Rabb, wahai Rabbku, dekatkan aku dengan pohon ini supaya aku bisa berteduh di bawah pohon itu. Wa asyribu min ma'iha, agar aku bisa minum dari air yang ada di pohon tersebut. Fayaqulullahu azza wa jalla, ya ibna Adam, wahai ibnu Adam, kalau seandainya aku memberikan apa yang kau minta, ya nanti engkau akan meminta permintaan yang kedua, kata Allah. Paham enggak? Jadi kalau seandainya aku berikan engkau berteduh di pohon itu, nanti ada yang lagi kamu minta lain lagi. Kemudian dia berkata, la ya Rabb, demi Allah tidak wahai Rabbku. Aku tidak minta apapun selain itu saja. Yang penting aku bisa berteduh di bawah pohon itu. Dia masih terpanggang ini badannya. Taib, kemudian ayu wali rahimani wa rahimakumullah. Taib, wa rabbuhu ya'dhiruhu li'annahu yara ma la sabara alaih fayadnihi minha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya melihat ini laki-laki udah gak sabar lagi untuk dekat dengan pohon tadi, kemudian didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia berteduh di bawah pohon tadi. Taib, setelah dia berteduh dia minum air di pohon tadi, thumma turfa lau syajaratun ya ahsan minal aula. Kemudian tiba-tiba Allah datangkan kepadanya pohon yang lainnya, yang pohonnya itu lebih indah dari pohon yang pertama tadi. Kemudian dia berkata, waduh ini pohonnya lebih indah dari pohon saya ini. Dia berkata, ya Rabbku, dekatkan aku dengan pohon itu supaya aku bisa minum di situ dan aku bisa berteduh di situ dan aku nggak minta yang lain lagi. Pohon itu saja yang terakhir. Kemudian Allah berkata, ya bani Adam, wahai anak Adam, bukankah engkau sudah berjanji kepadaku tidak meminta yang lain kecuali hanya itu saja? Taib fayaqul la'ali in adaina tu taib, dan la'ali mudah-mudahan kalau seandainya aku mendekat dengan pohon itu aku enggak minta lain lagi. Udah itu saja yang terakhir. Kemudian singkat cerita Allah Subhanahu wa taala melihat tidak ada kesabaran di laki-laki ini, akhirnya Allah dekatkan dia dengan pohon tadi. Sudah, janji enggak minta lagi kan? Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ya membukakan kepadanya pintu surga. Dia masih di luar surga ini, tapi berteduh di bawah pohon. Ketika Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepadanya pintu surga, dia berkata, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga walaupun cuma di pintu saja. Iya, kemudian Allah berkata kepadanya, bukankah engkau telah berjanji kepadaku tidak meminta apapun? Ya Allah, ini terakhir ya Allah. Yang penting di pintu surga saja sudah saya. Walaupun nggak masuk ke dalam istana surga nggak penting. Yang penting di pintu surga saja. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dia dengan surga tadi. Ya, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Taib, kemudian setelah singkat cerita setelah dia masuk dalam surga, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, ya fulan, berangan-anganlah engkau. Apa yang kau angan-angankan akan aku berikan semuanya. Kemudian laki-laki yang paling akhir keluar dari neraka dan yang paling akhir masuk surga, ya, diberikan oleh Allah apapun yang terbesit dalam hatinya. Kemudian dia ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini.
Habis semua angan-angannya. Kemudian Allah ingatkan ini dan ini daripada kenikmatan. Ya, dia berkata, sudah tidak ada lagi angan-anganku wahai Allah. Apapun yang kuinginkan sudah aku dapatkan. Kalau seandainya misalnya ada orang terkaya di Jakarta. Kamu angan-angan 1 detik, saya kasih apa yang kamu mau. Apa kira-kira? Saya semua mau, gedung kamu punya saya. Selesai kan? Nggak bisa 1 detik kan? Kita udah jadi orang terkaya di Jakarta. Ya, ini yang menawarkan zat yang maha kaya. Nggak ada limit waktunya. Iya, yang lupa diingatkan. Setelah dia berkata, ya Allah, aku tidak punya lagi apapun angan-angan yang kuinginkan. Kemudian kata Allah Rabbul Alamin kepada pelaku dosa, kepada pelaku maksiat, kepada orang-orang yang dulunya di dunia dia berbuat kezaliman, dulunya di dunia itu jarang beribadah, sehingga dengan dosa itu dia dicampakkan oleh Allah dalam neraka. Namun karena tauhid yang ada dalam qalbu dia, Allah tarik dia dalam surga. Setelah dia habis angan-angannya, Allah berkata kepadanya, wa hadzalaka wa asyar amsalihah. Apa yang kau angan-angankan itu kuberikan semua kepadamu dan dilipat dengan 10 kali lipat. Dia berkata, wahai Allah, engkau Rabbul Alamin. Engkau Tuhan pemilik jagat raya alam semesta ini semuanya. Apakah engkau bercanda denganku wahai Allah? Dengan engkau menyelamatkan aku dari neraka. Dan engkau masukkan aku ke dalam surga saja. Itu saya cukup bahagia buat diriku wahai Allah. Tapi engkau melipatkan dengan 10 kali lipat. Kemudian Allah tertawa dalam hadis tersebut. Dan Nabi yang menceritakan juga tertawa. Subhanallah. Ini merupakan sekelumit dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu saya, wala di sana rahmatnya Allah itu sangatlah luas. Kasih sayang Allah kepada kita sangatlah banyak. Sehingga kita sebagai orang yang berakal, yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas untuk kita bermaksiat kepadanya. Jangan melihat kecil ataukah besar dari dosa yang kita lakukan. Tetapi yang kita lihat kepada siapa kita bermaksiat. Sekecil-kecilnya dosa tetap kita bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur dengan apapun yang Allah berikan kepada kita dan menjadi hamba-hamba yang selalu istiqomah, karena tidak ada balasan bagi orang istiqomah kecuali hanya surganya Allah Rabbul Alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian di pagi menjelang siang hari ini, karena waktu yang diberikan kepada saya sampai jam 11, mungkin waktu yang tersisa kita berikan kesempatan untuk kita berdiskusi, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Oh, ini soalnya tuh ibu-ibu dulu ya. Soalnya kajiannya kajian ibu-ibu sebenarnya hari ini. Ya udah, kita kasih ibu-ibu dulu. Kalau ibu-ibu urusan selesai, beres semuanya. Kalau ibu-ibu belum selesai urusan, repot bapak-bapak nanti. Ya, nah. Ya. Ya. Type. Ya. Type. Type. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, saya ulangi dulu soalnya biar saya tidak salah paham dan juga bisa didengar oleh teman-teman yang tidak mendengar. Jadi ada seseorang yang dia berbuat ketaatan, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka misalnya.
Taib. Apakah amalan-amalan yang dia lakukan itu hilang semuanya atau bagaimana? Taib. Para hadirin dan hadirat, ada sebuah hadis yang cukup populer yang antum semuanya saya yakin sudah hafal semuanya, ya. Di mana Rasulullah mengatakan, inna rajulan ya'mal bi amalin ahlil jannah ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira fayasbiqu alil kitab falyamal amalan ahlun nar fayadkhuluha. Ada seorang laki-laki yang kesehariannya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Tidak ada di antara dia dengan surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya beberapa jarak saja. Kemudian justru di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka, kemudian Allah celupkan dia dalam neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Iya, ini memberikan pelajaran kepada kita pertama. Seseorang jangan merasa sombong dan angkuh apa yang telah dilakukan daripada ibadahnya. Iya, bisa saja secara fisik dia melakukan ibadah kepada Allah, tetapi dalam hatinya dia merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Kata para ulama salaf, ketika seseorang berkeyakinan pada dirinya, dia itu lebih baik daripada orang lain, itu sudah terjangkiti yang namanya penyakit ujub. Taib. Sehingga dia memandang orang yang berbuat dosa, orang yang memandang berbuat maksiat itu hina, najis dan yang semisalnya. Taib. Nah, orang yang berbuat dosa tadi, orang yang berbuat maksiat tadi, orang yang berbuat kezuliman tadi, dia merasa saya ini manusia yang hina. Saya manusia yang banyak berbuat kezuliman. Saya nggak pantas untuk menjadi manusia sebenarnya. Saya begitu hina, saya begitu keji. Ketika dia merasa dirinya hina, keji dan lain sebagainya, justru di akhir hayatnya Allah memberikan hidayah kepada dia dan beramal dengan amalan penghuni surga, kemudian masukkan dalam surga. Nah, yang buat soleh tadi, berbuat amalan ketaatan tadi, dia merasa sombong dengan apa yang dia lakukan. Dia merasa hebat, merasa ujub dengan ketaatannya. Akhirnya karena ujub yang ada dalam hatinya, kesombongan yang ada dalam kolbunya tadi, berbalik arah. Ya, sehingga dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Oleh karena itu jangan merasa ujub dengan apa yang kita punya. Iya, ini penyakit, terkadang penyakit hati yang hanya Allah yang tahu. Disinilah kadang-kadang kita suka lalai. Tapi kalau kita, wah saya nggak mau makan riba. Karena kadang kalau kita nggak mau bekerja di tempat-tempat riba, itu kadang-kadang banyak penghalangnya. Nggak enak dikasih tahu sama yang sudah ngaji. Apalagi mau masuk bioskop, kan gak mungkin kan. Jadi banyak penghalang-penghalang karena kita tinggal di sekitaran manusia. Tapi kalau penyakit berupa penyakit hati tadi, hasad, dengki, iri, ujub, hanya Allah yang tahu. Disitulah kadang-kadang kita gak berusaha untuk memperbaiki diri kita. Tapi bisa difahami? Ini diantara mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ada penyakit hati di dalam kolbunya tadi. Tapi yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya dhair hadis. Seseorang berbuat ketaatan, berbuat kebaikan dan lain sebagainya, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dia sedikit dengan ujian. Iya, misalnya omsetnya menurun, misalnya bisnisnya hancur, atau misal saja istrinya meninggal, atau anak dia meninggal, atau beraneka ragam ujian dan cobaan diberikan oleh Allah. Tetapi dia tidak siap dengan ujian tersebut. Dia tidak siap dengan cobaan tersebut. Akhirnya di tengah dia mendapatkan ujian, dia jauh dari Allah. Dia menghindar dari Allah. Dia jauh dari ketaatan. Dia menjauhi majelis ilmu. Dia menjauhi teman-teman yang baik yang seharusnya bisa membantu dia untuk berbuat kebaikan. Terkadang para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, efek dari maksiat, efek dari musibah itu jauh lebih besar daripada musibah tadi. Paham maksud saya? Efeknya apa? Dia nggak hadir lagi majelis ilmu, dia menjauh dari teman-teman yang baik, dia sudah menjauh dari masjid, itu kan efeknya. Efek itu lebih dahsyat daripada musibah yang menimpa dirinya tadi. Dan itu banyak terjadi. Kecewa sama ikhwan, kecewa sama ustadz, kecewa sama panitia kajian, kecewa sama teman. Makanya awal pertama yang harus kita ketahui ketika kita mau berhijrah untuk Allah, karena Allah. Karena kita akan mendapatkan masalah-masalah dalam hidup kita. Orang yang sudah ngaji itu enggak berubah jadi malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril. Enggak, tetap dia namanya Andi, soleh, tetap manusia dia. Enggak berubah jadi malaikat. Bisa saja kamu pinjam uang, besok dia enggak bayar hutang, bisa saja. Bisa saja kamu berbisnis dengan dia, kamu ditipu, bisa saja. Paham?
Jadi jangan ketika kita berada di komunitas, kita berpikir ini semuanya malaikat semua di sini. Enggak. Makanya sebagian para ulama salaf sebelum mereka belajar, sebelum mereka menuntut ilmu, mereka berdoa sama Allah. Apa doanya? Allahumma astur aurati syekhi anni. Ya Allah, tutuplah aurat guruku dari saya. Supaya aku tidak diharamkan untuk mengambil ilmu darinya. Itu kecerdasan para ulama salaf. Kenapa? Karena mereka sadar sehebat apapun guru yang mereka punya, pasti akan membuat mereka kecewa, pasti. Ya, datang orang-orang di majelisnya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Tahu antum Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri? Imam besar. Dilakopi sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Taib. Bahkan zuhudnya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri itu masyhur di zaman itu dan juga sampai detik ini. Pada suatu hari Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri beliau dipilih menjadi qadhi. Jadi hakim oleh raja. Raja sendiri memanggil. Kemudian dia berkata, "Wahai raja, kalau seandainya saya tidak mau, bagaimana? Kalau kamu terus saya bunuh kamu," katanya. "Kamu harus jadi qadhi." Akhirnya dia pulang ke rumah. Ya, dia bilang sama rajanya, "Berikan saya waktu." Dia pulang ke rumah. Dia ambil kendaraannya kemudian dia pergi. Kabur. Keesokan harinya raja menunggu Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri tidak datang. Dia kirim utusannya, ternyata Sufyan bin Sa'id sudah lari. Marah rajanya tadi. Akhirnya rajanya mengumumkan sayembara, siapa yang berhasil menangkap Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri akan diberikan sekian banyak hadiah. Baik. Kemudian Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri tujuannya waktu itu ingin ke Mekah. Ya, di tengah perjalanan beliau kehabisan bekal, akhirnya dia bekerja di sebuah kebun. Baik. Untuk bisa menyambung bekal dia pergi ke Yaman pada waktu itu. Di awalnya ke Yaman, kemudian dia ke Mekah. Kemudian dia bekerja di situ, tuannya meminta dia untuk mendatangkan buah. Ya, akhirnya buah yang didatangkan pada waktu itu tidak yang diinginkan oleh tuannya. Tuannya berkata, "Saya minta buah ini, kenapa kamu datangkan buah seperti ini?" Dia berkata, "Wahai tuanku, saya belum pernah merasa buah yang ada di kebun ini." Kata tuannya, "Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri saja mungkin gak seperti kamu zuhudnya." Paham gak? Itu padahal di depan dia Sufyan bin Sa'id. Karena sudah masyhur. Akhirnya dia pergi ke pasar, dia cerita sama teman-temannya. Teman-temannya berkata, "Jangan-jangan itu Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Raja sudah buat sayembara, siapa yang berhasil menangkap dia dapat hadiah." Akhirnya mereka pulang, ya, ternyata Sufyan sudah duluan kabur. Tapi singkat cerita, Sufyan datang ke Yaman, tinggal di negeri Yaman. Nah, Raja Yaman itu adalah termasuk di bawah kekuasaan raja yang tadi Mansur namanya. Tapi nah akhirnya dipanggil sama raja tadi. Sufyan dipanggil sama raja tadi, dia tanya, "Ya Fulan, siapa nama kamu?" Dia berkata, "Nama saya Abdullah." Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Rajanya tahu. Pintar rajanya. Kita semua hamba Allah. Saya hamba Allah, kamu hamba Allah. Yang saya tanya, nama kamu siapa? Dia berkata, "Saya Sufyan." "Siapa nama bapakmu?" "Saya Sufyan ibnu Abdillah." "Saya Sufyan, anaknya hamba Allah." Kata raja, ini semua kita anaknya hamba Allah. Nggak ada jadi anak monyet, nggak ada. Semua kita adalah anaknya hamba Allah. Saya ingin tanya, siapa nama bapak kamu? Dia berkata, "Bapak saya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri." Sa'id bin Sa'id Ats-Tsauri. Ya sudah, kata raja, "Ya sudah, saya tidak akan mengganggu engkau di sini dan saya tidak mengkhabarkan kepada siapapun, silakan kau tinggal di sini." Akhirnya Sufyan pergi ke Mekah dan raja pada waktu itu datang juga ke Mekah. Saking marahnya dia ingin menyembelih kepala Sufyan di Mekah. Akhirnya Sufyan berdoa sama Allah agar tidak dipertemukan dengan rajanya ini. Kemudian rajanya meninggal sebelum bertemu dengan Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Luar biasa ya. Ternyata teman-teman semuanya, ada orang-orang yang hadir di majelis Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri ternyata nggak suka juga sama Sufyan. Jelas. Itu Sufyan terlalu kasar, Sufyan terlalu kaku, Sufyan begini dan begini dan begini. Akhirnya mereka pergi dari majelis Sufyan. Tapi kemudian Sufyan berkata, "Ahmak, dungu mereka itu." Kenapa Sufyan berkata dungu? Selama dia belajar dengan manusia, bukan dengan malaikat Jibril, pasti dia akan mendapatkan kekurangan dari gurunya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau misalnya yang mengajarkan kita hari Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, jangan dipikir nggak ada kekurangannya. Maka disitulah kita harus banyak berdoa. Disitulah kita harus banyak memberikan uzur. Nah kalau ini kaliber guru ini, bagaimana kaliber yang bukan guru, kan seperti itu. Pasti ada hal-hal yang kita tidak suka, maka bersabar di situ. Jangan kemudian kita
lari dari istiqomah, lari dari hijrah karena kecewa dengan namanya manusia. Jangan. Manusia itu sudah pasti akan membuat kita kecewa, udah pasti itu. Iya, manusia itu nggak semua keinginan kita akan dia berikan sama kita, sudah pasti. Jangankan kita cerita teman, jangankan kita cerita ustadz, istri kita sendiri di rumah kadang kita kecewa sama istri, betul nggak? Betul nggak bapak-bapak? Betul. Begitu juga ibu-ibu pasti kadang-kadang kecewa sama suaminya sendiri, betul nggak? Lebih semangat ibu-ibu. Ya itu manusia, makanya Rasulullah mengatakan kalau seandainya engkau melihat ada yang tidak suka dari pasanganmu, lihat ada kebaikan dia yang lainnya, menunjukkan kita pasti kecewa. Iya, begitu juga ibu kita, ayah kita, pasti ada yang kita kecewa dari mereka. Lah kemudian kita nggak boleh kecewa dengan teman-teman kajian, ya nggak mungkin. Maka disitulah kita harus bersabar. Makanya Rasulullah mengatakan dengan kita bergaul dengan manusia dan bersabar dengan gangguan mereka lebih baik kata Rasulullah daripada kita tidak bergaul dengan manusia sama sekali. Bisa difahami, jadi jangan sampai ya kekecewaan itu kemudian kita lari dari istiqomah, lari dari majelis ilmu sehingga membuat kita apa? Terjerumus kepada hal yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya tadi. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, kalau tajwid seorang ibu belum benar, apa boleh merojain anak? Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Kalau seandainya dia berhenti di titik itu, dalam arti kata ibunya bacanya nggak benar, terus ibunya juga nggak belajar, dimerojain terus anaknya, maka ini kita khawatir anak itu akan terus menerus dalam keadaan salah, nggak pernah diluruskan. Ya, jadi nanti udah hafal Quran 30 juz, tetap bacaannya yang didengar sama ibunya, nggak berubah-berubah. Jelas. Tetapi kalau seandainya si ibu dia cuman sekedar ibaratnya cuman menyimak saja, tapi dia punya guru yang ahli dalam mengajarkan Al-Quran, punya guru yang ahli di dalam mendengar si hafalan anaknya, dan si ibunya juga dalam proses terus belajar, maka tidak ada masalah. Ya, tapi jangan dijadikan ibunya sebagai guru. Ya, karena ini sesuatu yang sudah dihafal, diperbaiki kadang itu sulit. Ya, nah wallahu a'lam bishawab. Saya mu'alaf tahun 2016, ya. Tapi saya tidak menjalankan kewajiban saya. Pertanyaan saya, selama sekian tahun saya yang sudah masuk ke Islam tapi tidak menjalani kewajiban saya, apakah itu wajib saya bayar seperti sholat, puasa, dan bagaimana cara membayarnya? Tapi para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ketika saya ulangi kembali soalnya, ada seseorang dia sudah masuk Islam, kemudian dia tidak menjalankan apapun dari Islam itu sendiri. Ya, kemudian baru setelahnya dia berhijrah dan dia bertobat dari apa yang dilakukan. Baik. Nah, apakah puasa yang dilakukan itu harus dia qadha apakah tidak? Salat yang dia tinggalkan itu apakah perlu dia qadha ataukah tidak? Masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama Islam. Sebagian para ulama Islam, mereka berdalilkan dengan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang seseorang itu lupa sholat, kemudian sholatlah kapan dia ingat. Teks hadisnya ketika dia lupa. Itu teks hadisnya. Dan sebagian ulama mereka mengatakan yang lupa saja dia harus mengqadha sholatnya, apalagi yang sengaja harus lebih lagi mengqadha. Itu dalil sebagian para ulama. Tetapi sebagian para ulama yang lainnya, wallahu a'lam bishawab, mereka mengatakan tidak perlu mengqadha. Ya, tetapi dia hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah dilakukan dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ya, dan dia memperbanyak salat-salat sunnah, dia memperbanyak kebaikan-kebaikan untuk menutupi ya kejelekan yang telah dia lakukan. Dan itu yang difatwakan oleh kebanyakan ulama muasirin di zaman ini. Nah, wallahu alam bishawab. Begitu juga dalam puasa. Kecuali kalau seandainya dia meninggalkan puasa karena haid, dia meninggalkan puasa karena safar, dia meninggalkan puasa karena sakit, maka dia harus mengqadha puasanya. Baik. Afwan, saya ingin bertanya, apakah segala yang terjadi kepada kita adalah bukti kasih sayang Allah? Karena saya insya Allah besok akan khitbah dengan ikhwan yang soleh, mengenal sunnah dan baik. Namun di lain sisi beberapa hari terakhir kemarin datang juga ikhwan yang soleh,
namun dia belum siap dan jujur saya lebih menyayangi dia. Gimana menyayangi belum ada hubungan? Anak ketawa. Tapi para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kenapa Nabi SAW menganjur orang yang sudah punya calon segera menikah? Kenapa? Karena bab-bab inilah yang paling cepat masuk angin. Ya, itu bab paling cepat masuk angin tuh, masalah pernikahan. Paham gak maksud saya? Masuk angin, tahu masuk angin ya? Nggak tahu, ini istilahnya orang Aceh nih. Maksudnya dia sudah niat nikah kuat sekali. Tiba-tiba datang yang lain, itu cepat berubah. Paham? Apa kalau bahasa orang Jakarta? Apa bahasa Jakarta dari? Pelin-pelan ya. Kalau bahasa kita cepat masuk angin. Paham ya? Masuk angin tahu ya. Jadi makanya Rasulullah anjurkan kepada kita cepat. Karena nanti datang lain, wah kayaknya lebih bagus itu. Datang, kayaknya lebih bagus itu. Akhirnya nggak nikah. Ya, jadi jangan menunggu air hujan yang belum tentu turun. Air yang ada di baskom nggak diurus. Paham nggak ibu-ibu? Ini nunggu air hujan kapan air hujan turun? Nggak turun-turun. Akhirnya air hujan nggak turun, air di baskom dan ambil sama orang. Taib, maka ya udah bismillah, dipersegerakan. Jangan diperlama. Ya justru dengan lama-lama tadilah membuat hati itu ya seperti yang kita sebutkan tadi masuk angin. Tapi jadi segera menikah. Insya Allah kalau memang dia orang yang baik, dia orang yang soleh, ya maka ya insya Allah akan bahagia hidupnya. Yang kedua sebenarnya rumah tangga itu kan yang menciptakan keindahan kan kita sendiri yang menciptakan keindahan. Iya, tetapi kalau seandainya laki-lakinya soleh, perempuannya soleh, tetapi tidak mewujudkan kecintaan di antara keduanya juga nggak bermanfaat. Ya insya Allah suatu saat nanti kita akan baca 11 wanita yang curhat tentang suaminya. Pernah dengar nggak ibu-ibu? Nggak pernah dengar. Jadi ada cerita rakyat di zaman dulu di Mekah, cerita rakyat ini. Jadi ada 11 wanita yang dia mengadu, mereka saling curhat tentang suami mereka. Ada yang diceritakan suaminya itu ya seperti unta yang kurus yang berada di ujung di puncak gunung. Jadi maksudnya dia diminta sesuatu kadang sulit dikasih, harus rayu-rayu dalam waktu yang lama baru dikasih. Itu pun dikasih sedikit. Ya, misalnya minta uang 2 juta, rayu berbulan-bulan, minta Allah bang, begini-begini, nanti di ujung dikasih 50.000. Jadi itu dari antara wanita yang dicurhatin. Ada lagi suaminya, mohon maaf, diceritakan ya. Suaminya pertama lemah syahwat. Yang kedua suka mukul. Yang ketiga pelit. Gimana coba? Udah lemah syahwat, pelit, suka mukul lagi. Ada lagi wanita yang curhat tentang suami mereka. Iya. Yang mana suami mereka, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kalau seandainya dia berbuat sesuatu, diprotes sama istrinya, itu diceraikan istrinya. Dipukul istrinya. Kalau seandainya dia misalnya diamkan saja, udah dibiarkan begitu saja. Nggak disentuh, nggak diapa-apain. Iya, jadi ini cerita rakyat yang Aisyah cerita kepada Nabi SAW. Menarik ini cerita. Dan ini pukulan buat bapak-bapak. Ada suami, dia pulang ke rumah, dia nggak ada tahu urusan apapun di rumah, sampai ke rumah dia tarik sarung, dia tarik selimutnya, nggak dia peluk istrinya, nggak dia ngajak bicara istrinya. Banyak nggak ibu-ibu, bapak-bapak kayak gitu? Pulang ke rumah, pegang HP, iya kedengaran dari kamar, masya Allah mesra sekali di dalam rumah, ketawa-ketawa dalam kamar, padahal suaminya ketawa dengan HP-nya. Ya si istri ditinggalin tidur sendiri, dia sendiri. Kapan dia ingin punya syahwat sudah disentuh istrinya, selesai syahwat sudah kamu agak-agak jauh sedikit, saya sulit tidur dekat-dekat. Jadi subhanallah ya, jadi cerita-cerita ini diceritakan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Ya ini insya Allah suatu saat nanti kita ceritain ibu-ibu ya. Nah supaya pelajaran untuk kita semuanya kira-kira dari istri ke-1 aduan pertama sampai ke-11 kita di nomor berapa kira-kira. Jangan-jangan 1 sampai 7 kita semua di situ. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ini soal terakhir ya. Ustadz, bolehkah kita berdoa dengan membaca dan memegang kertas tulisan doa karena belum hafal dan tangan hanya diangkat 1
karena tangan satunya memegang kertas. Taib, ya misalnya begini ya, kan nggak masalah dua-dua diangkat seperti ini, nggak ada masalah. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan yang bisa engkau lakukan. Cuma jangan lagi sholat wajib, ya lagi sujud baca begini, itu jangan. Ya boleh dibaca kertas, pegang kertas, dia baca apa yang ada di kertas. Ketika doanya di sholat, dia sholat malam, bangun sholat malam, dia pegang doa seperti ini, nggak ada masalah. Nah, Wallahu a'lam bishawab. Banyak sekali doa-doa Nabi yang dianjurkan dan karena keterbatasan hafalan. Seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi wallahu a'lam bishawab, karena pertanyaan sudah selesai. Alhamdulillah selesai juga kajian kita di pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan pas jam 11, Masya Allah. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang gak berkenan, ada kalimat-kalimat yang gak pantas saya ucapkan, saya mohon maaf. Tapi saya tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.